Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya ingin melanjutkan apa yang saya bahas di pertemuan yang lalu, di bulan yang lalu, tentang husnul khuluq, akhlak yang baik. Di mana kita semua tahu misi utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah ke dunia ini menjadi nabi, menjadi rasul untuk menyempurnakan akhlak kita semua. Sudah saya muqaddimai pula di pertemuan yang lalu, bahkan semua syariat yang turun kepada Rasulullah yang merupakan rukun Islam kita itu salat, puasa, mengeluarkan zakat, naik haji, itu ujung-ujungnya ingin memformat kita untuk memiliki akhlak yang baik. Salat, Allah mengatakan aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat, karena sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ini adalah akhlak. Berarti ujung-ujungnya Allah memerintahkan kita salat supaya kita dalam hidup ini terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian puasa. Ini juga sudah saya bahas di pertemuan yang lalu. Puasa itu menahan lapar, menahan dahaga, tidak bermaksiat. Di situ ada latihan sabar. Sabar itu akhlak. Sabar tidak makan, sabar tidak minum, sabar mengendalikan nafsu. Di puasa itu ada kejujuran, sidik. Jujur itu akhlak. Di puasa itu kita dilatih disiplin. Salat tepat waktu, disiplin baca Al-Quran, disiplin berbuka puasa, disiplin sahur, disiplin zikir, disiplin datang ke masjid. Mempengaruhi puasa Ramadan yang kita lakukan itu. Disiplin itu adalah masalah akhlak. Di puasa itu akan muncul perasaan pada diri kita masing-masing ini. Perasaan al-ulfah, lembut kepada sesama. Ada kepedulian sosial, peka terhadap lingkungan. Semua itu akhlak. Jadi sebenarnya balik lagi ma'asyal muslimin, syariat ini
endingnya, ujung-ujungnya ingin menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang berakhlak. Salatnya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Di puasa ada sabar, ada kejujuran, ada kedisiplinan, ada kepekaan sosial, ya, ada al-syu'ur bil mas'uliyah, punya perasaan tanggung jawab yang besar. Ini semuanya berbicara masalah akhlak. Kemudian zakat. Jelas kalau zakat, paling tidak orang kalau mengeluarkan zakat berarti orang itu loman, Pak. Orang itu tidak bakhil. Tidak kikir, tidak bakhil, itu akhlak. Ya, suka peduli berbagi kepada sesama itu masalah akhlak. Bersedekah itu masalah akhlak. Apalagi haji, ma'asyar muslimin. Haji jenengan berada pada puncak pengorbanan kita yang sesungguhnya. Berkorban akan fisik kita, berkorban akan perasaan kita, berkorban akan harta kita, berkorban akan waktu yang kita miliki ini. Semuanya menuju ke sana. Labbaik Allahumma labbaik. Dipertemukan manusia di seluruh dunia. Kita merasakan betapa indahnya persaudaraan di antara kita. Laki, perempuan, warna kulit yang berbeda, dari Afrika, dari Asia, dari Eropa, ya, dari Amerika, semua berkumpul di situ dengan tujuan yang sama, dengan niat yang sama. Semua merasa sama. Ya, ini saudara kita. Perasaan punya persaudaraan, begitu tidak ada permusuhan di antara kita, itu juga masalah akhlak. Jamaah sekalian, inilah inti daripada misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau memproklamirkan dirinya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, aku diutus oleh Allah untuk apa? Liutammim, untuk menyempurnakan, Pak, makarimal akhlak. Akhlak yang sempurna ini, akhlak yang sangat terpuji ini. Mahasinul akhlak, akhlak yang baik ini, husnul khuluq. Jadi orang mukmin, orang Islam, pengikut Rasulullah, umatnya Rasulullah, pasti umat yang berakhlak. Baik itu akhlak ma'allah ataupun akhlak ma'an nas. Bahkan akhlak ma'al hayawanat dan akhlak ma'al kaun. Akhlak yang pertama, kalau bicara ragam macam akhlak itu paling tidak ada 4. Yang pertama akhlak ma'allah. Ini silakan sampean lihat YouTube kita ini, YouTube Masjid Namira, kajian saya di bulan yang lalu, saya tuntas membahas bagaimana akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jamaah sekalian, duduknya kita di sini, sampean sujud, sampean ruku, sampean punya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhlak, ya, siap menghamba kepada Allah. Siap mengkerdilkan diri kita kepada Allah. Siap mau mengikuti semua perintah-perintah Allah. Totalitas pula siap pula untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah saya bahas tuntas pada pertemuan yang lalu. Maka saya ingin melanjutkan pada pagi yang sangat mulia ini, ma'asyal muslimin, akhlakuna. Yang kedua adalah akhlakuna ma'an nas. Akhlak kita antar sesama manusia. Dan memang ini, Pak, yang paling banyak dibahas oleh ulama-ulama kita. Akhlak kita dengan manusia. Orang Islam ini jamaah sekalian, setelah mesra dengan Allah, juga harus baik hubungannya, Pak, antar sesama manusia. Bahkan kalau jenengan ingin mendapatkan kemuliaan hidup yang sebenarnya, tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada keseimbangan ini, ma'asyar muslimin, antara hubungan kita dengan Allah, akhlak baik kita dengan Allah. Kita tidak syirik, kita tidak menyekutukan Allah, kita bertauhid dengan benar, kita beriman dengan benar, kita beribadah dengan benar ya kepada Allah, kita siap menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Ini akhlak kita dengan Allah. Tapi jangan lupa pula akhlak kita dengan sesama manusia. Duribat
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimudz dzillatu aynama suqifu illa bihablim minallah dan wahablim minan nas. Memang selamanya kata Allah Subhanahu wa taala kehinaan itu akan terjadi Pak pada kehidupan umat manusia dimanapun manusia itu berada. Dimanapun kita berada itu Pak hina sebenarnya manusia ini. Kecuali kalau manusia itu kuat hubungannya dengan Allah. Luar biasa akhlak kita dengan Allah, totalitas. Allah segala-galanya. Hidup kita ini untuk Allah, Pak. Hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa kita turun ke dunia. Ya. Kita ini makhluk sosial, Pak. Ada interaksi satu sama lain di antara kita. Lalu bagaimana hubungan kita satu sama lain di antara kita? Mohon maaf, ma'asyiral muslimin, kemarin saya cukup detail membahas masalah ini karena banyak di antara kita Pak dengan Allah luar biasa. Ulama-ulama kita juga mencatat, menulis beberapa tulisan-tulisan ya, bagaimana biar kita mesra betul dengan Allah. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Muncul ritual-ritual yang luar biasa yang diajarkan Nabi kepada kita. Ada sebagian manusia, umat Islam, bahkan umat beriman, 5 waktu di masjid. Alhamdulillah kita syukuri. Ya, malamnya juga sebelum subuh dia sudah bangun jam 3 sudah bisa sujud ruku tahajud kepada Allah. Kita syukuri. Qur'annya tiap hari dibaca, minimal 1 juz kita baca, kita syukuri. Kemudian orang ini juga duhanya dijalankan, Masya Allah, puasanya Senin Kemis. Ini kan semuanya hablum minallah jamaah sekalian. Ya, setiap Ramadan dia umrah, dia berjumpa dengan rumah Allah yang sebenarnya di sana itu. Dia tawaf, dia sa'i. Bahkan 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali dia haji. Kita syukuri. Tapi mohon maaf, dengan tetangganya ada masalah. Allah enggak butuh semua ibadah itu jemaah syariah muslimin. Mohon maaf, dia dengan kakak adiknya yang satu ayah satu ibu tidak tegur sapa. Ini masalah akhlak Pak antar manusia. Allah enggak butuh dengan ibadah yang seperti itu. Mohon maaf, apalagi kita Pak bermasalah dengan orang tua kita, dengan mertua kita, ya, dengan kakak adik kita, dengan ipar-ipar kita bermasalah. Allah enggak butuh Pak dengan ibadah yang seperti itu. Ingat jamaah sekalian, Nabi sudah cukup jelas. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Ending dari semua itu bisa kita lihat Pak bagaimana suasana akhlak yang kita miliki ma'asyarul muslimin. Nah saudara, ini panjang kalau saya bahas. Bicara manusia pertama yang harus kita berakhlak dengannya dengan akhlak terbaik kita, yang harus kita kawal untuk menunjukkan perhatian kita yang sesungguhnya adalah orang tua kita. Orang tua kita Pak, yang kalau ibu yang melahirkan kita, kalau bapak yang membesarkan kita. Mohon maaf, tidak ada mereka, tidak ada kita. Tidak ada orang tua ini bapak ibu, tidak ada kita. Ya, tolong perhatikan bagaimana akhlak kita dengan kedua orang tua kita. Saya lancarkan, saya detilkan dulu jamaah sebelum saya merincikan ya. Saya sampaikan dulu. Pertama, akhlak dengan orang tua. Termasuk orang tua di sini akhlak dengan mertua. Mertua itu kita tidak batal wudu, ya, karena kita diikat dengan ikatan pernikahan dengan istri, maka orang tuanya istri, orang tuanya suami menjadi orang tua kita juga. Namanya itu mahram muaqqat, diikat karena ikatan pernikahan di antara kita. Ya, tolong bagaimana akhlak kita dengan keduanya ini, orang tua kita dan mertua kita. Bicara manusia juga, akhlak kita sebelum kemana-mana dengan istri kita, dengan suami ibu. Ini panjang kalau saya bahas juga nanti jamaah sekalian. Yang ketiga,
adalah akhlak kita dengan anak-anak kita, Pak. Anak kita sendiri. Bagaimana kita ini? Tampilan kita di hadapan anak-anak kita. Ya, bagaimana cara komunikasi kita pada anak-anak kita? Bagaimana atur pola pendidikan kita pada mereka? Difigurkan tidak kita oleh anak-anak kita atau bagaimana? Ini perlu kita bahas. Yang keempat adalah akhlak kita, orang tua, mertua, istri, suami, anak, kemudian kakak adik kita. Yang ini juga tidak batal wudu, satu ayah, satu ibu, ya, atau mungkin juga satu ibu atau satu ayah, saudara kita sendiri, ma'asyarul muslimin, termasuk juga di sini ipar-ipar kita. Akhlak kita nanti juga dengan paman-paman kita, bibi-bibi kita. Kalau bahasa Arabnya ammi dan ammati kita, dan ammah kita, khal dan khalah kita. Paman, bibi, baik dari ayah ataupun dari ibu, jamaah sekalian. Itu diatur semuanya, Pak. Bagaimana akhlak kita. Sampai nanti sebelum kemana-mana, yang ada dalam rumah kita dulu, akhlak kita dengan pembantu kita. Pembantu kita, Pak. Ini makhluk Allah yang telah meninggalkan keluarganya, berpisah dengan keluarganya, masuk di tengah-tengah rumah tangga kita, memberikan jasa tenaganya buat kita, Pak. Ya, membantu kita, jamaah sekalian, meringankan pekerjaan kita di rumah. Pembantu itu bukan budak. Nanti kita akan bahas pula masalah ini. Kemudian akhlak kita dengan tetangga kanan kiri kita. Ini akhlak, Pak. Bagaimana performa kita dengan tetangga kanan kiri kita. Nanti kemudian baru kita berbicara akhlak kita yang ketujuh adalah dengan sesama kita, Pak. Teman, sahabat, relasi, teman di kantor, teman di lapangan, teman berolahraga, teman di sesama jamaah pengajian, dan lain sebagainya. Kita punya akhlak, Pak. Karena kita pasti ada interaksi sosial di antara kita. Ada utang piutang, ada pinjam meminjam, apalagi, Pak, ada janji dan segala macam. Bagaimana kita berakhlak dengan antar kita semua jamaah sekalian. Sampai terakhir yang ke-8, akhlak kita dengan non-muslim. Akhlak kita dengan orang-orang di luar kita. Saudara, saya ingin memukaddimah ini biar lebih jelas lagi. Saya jadi merenung, ma'asyarul muslimin. Kenapa kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap khutbahnya itu, Bapak, mengingatkan kepada kita bahasa takwa. Takwa dan takwa. Surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi takwa di sini, kata Nabi, orientasinya bagaimana sampean menjadikan semua lini kehidupan kita ada Islam di situ. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali kita jelas kematian kita ini berpegang teguh dengan nilai-nilai agama. Ini kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Tapi ini bukan pembahasan saya, jamaah sekalian. Nah, yang kedua ini yang menarik. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Di sini Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Di sini Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas. Khitabnya, Pak, langsung pakai bahasa manusia. Karena ternyata nanti Allah berbicara takwa, berbicara hablum minan nas, jamaah sekalian. Berbicara hablum minan nas. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas ittaqu. Awal surat An-Nisa ayat 1 itu. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Diulangi lagi oleh Allah, wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini dalam, Pak, maknanya. Sangat dalam maknanya.
Dan ayat ini tidak terlalu asing bagi kita, karena hampir setiap Jumat kita sering mendengarkan ayat nasihat ini, Pak. Justru inilah, Pak, inti akhlak kita sesama manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai seluruh manusia. Bahasanya, Pak, tidak wahai orang-orang yang beriman, tidak lagi, Pak, tapi wahai seluruh manusia. Kita ini manusia, ya. Dan kebetulan manusia yang kemudian menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatnya Nabi. Wahai umat manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Tuhanmu Allah yang menciptakan kamu dari satu nyawa. Siapa itu, Bapak? Siapa itu? Adam alaihissalam. Artinya apa? Sampean supaya sadar, jamaah sekalian, kita ini, Pak, semua bersaudara. Kita ini semua bersaudara karena kakek kita satu. Siapa itu? Adam alaihissalam. Kulluna min Adam. Semua kita dari Adam. Wa Adam min turab. Dan Adam diciptakan dari tanah, Pak. Dan kembali lagi kepada tanah. Dan kita semua akan kembali kepada tanah. Kalau sampai memahami ayat ini, ma'asyal muslimin, setiap ngelihat manusia, Pak, siapapun manusia itu, ini saudara saya. Saya ulangi lagi. Orang, Pak, kalau memahami ayat ini, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahid, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu Allah yang menciptakan kamu dari satu nyawa, Adam itu. Berarti kita semua, Pak, anak turunannya siapa? Adam. Ini kalau mau saya agak sedikit melebar, ma'asyil muslimin, jenengan ini setiap ngelihat manusia, Pak, siapapun manusia itu, ras apapun pula, suku apapun pula, bahkan agama apapun pula, ini saudara saya. Naam, Pak. Ini Yahudi, Pak, yang lagi ganyang saudara kita di mana? Di Gaza. Pertanyaan kita, Yahudi itu manusia bukan, Pak? Halo? Manusia bukan, Pak? Manusia bukan setan, Pak. Cuma kebetulan belum mendapatkan hidayah Islam. Orang-orang Nasrani, Pak, yang ada di Vatikan, yang kemarin datang, Pak, tokoh utamanya ke negeri ini, yang ada di Eropa, yang ada di Amerika, yang ada di Afrika, di Asia ini juga, Pak, yang menguasai dunia ini, Pak, yang kata jumlah mereka 3 miliar, kita hanya 2 miliar, kalah dengan mereka. Wallahu a'lam apakah benar ini? Ya, coba lihat, Pak, mereka juga hamba Allah juga. Ujung-ujungnya, Pak, ketemunya di Adam juga. Kita seharusnya orang berakhlak, orang Islam, Pak, setiap ngelihat orang walaupun beda keyakinan, ini saudara saya. Kebetulan fulan ini belum mendapatkan apa? Hidayah. Sehingga muncul, Pak, rasa cinta. Bagaimana saya menyampaikan indahnya Islam ini kepada orang ini? Loh, Pak, kalau masing-masing kita berpikir begini, damai kehidupan kita nih, Pak. Nanti orang ini mau menerima dakwah saya, tawaran Islam ini kepada orang ini yang beda keyakinan dengan kita, nerima, alhamdulillah. Berarti bertambah lagi, ini saudara seiman seakidah dengan saya. Menolak, Pak, ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Yang penting saya sudah menyampaikan. Nanti ketika ditanya oleh Allah, saya sudah menyampaikan ini. Minimal, Pak, tunjukkan akhlak kita, akhlak terbaik kepada orang yang beda keyakinan dengan kita. Mohon maaf, sekarang ini kan kadang-kadang muncul, Pak, terlepas itu rekayasa dari permainan orang yang tidak suka dengan kita. Ini setiap ketemu dengan orang Islam, Pak, itu label negatif itu ada di benak mereka. Orang Islam ini kempro, orang Islam ini tidak bisa diatur, orang Islam ini kasar, orang Islam ini teroris, berbagai macam tuduhan-tuduhan negatif, fundamentalis. Apalagi jamaah sekalian, menghalalkan segala cara, ngebom sana ngebom sini, itu permainan mereka, Pak. Inilah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan akhlak terbaik kita pada mereka, ma'asyar muslimin.
Saya lebih merenung lagi, ma'asyar muslimin. Kenapa dulu Nabi Pak di Madinah ada beberapa Yahudi yang dibiarkan sama Nabi hidup damai bersama Rasulullah, tenang bersama Rasulullah. Ini sekarang bulan Maulid Pak ya, bulan Rabiul Awal Pak. Banyak orang sedang memperingati Maulid Nabi. Mudah-mudahan semangat kita ke sana jamaah sekalian. Kita sekarang berbicara masalah akhlak Pak. Dan Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak kita ini, ma'asyar muslimin. Kenapa Pak orang-orang Yahudi? Kalau sampean lihat Pak sejarah mereka masuk Islam, Yahudi yang masuk Islam bukan karena tersentuh dengan iman yang masuk ke dalam hati mereka Pak. Bukan karena mereka merenungi ayat-ayat Allah, bukan Pak. Di zaman Nabi ya, maksud saya jemaah sekalian. Tapi rata-rata mereka masuk Islam karena terkesima melihat akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia terbuai Pak. Dan ini Pak yang dicontoh oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang dicontoh oleh Umar bin Khattab, yang dicontoh oleh Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in. Terkesima Yahudi Pak, sampai rumah Yahudi ketika rumahnya dijual Pak. Kayak tidak masuk akal. Umpamanya rumahnya 1M Pak. Semua pasar mengatakan 1M. Dia bertetangga dengan Abdullah bin Mubarak. Ini Yahudi, ini rumahnya Abdullah bin Mubarak, jemaah sekalian. Tahu semua rumah Pak harga di 1M. Yahudi rupanya ini kehabisan duit mau dijual rumahnya. Tapi dinaikkan jadi 2M. Kenapa dinaikkan 2M? 1M memang harga rumahku. 1M berikutnya engkau bisa bertetangga dengan Abdullah bin Mubarak. Bayangkan Bapak. Begitu terkesimanya dia hidup berdampingan dengan seorang tabi'in yang sangat menghargai Pak Yahudi ini. Dia merasa tenang dengan keyahudiannya, hidup bertetangga dengan seorang ulama besar. Merasa nyaman hidup di situ. Akhlak jamaah sekalian. Saya berharap ma'asyar muslimin jenengan yang hidup Pak berdampingan dengan orang-orang di luar kita. Baik itu saudara kita yang Nasrani, saudara kita yang beda keyakinan lah dengan kita, ma'asyar muslimin dimanapun berada di perumahan, targetkan Pak. Ini saudara saya yang harus saya selamatkan. Biar bersama-sama kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian Pak sampai tidak pernah menawarkan sama sekali pada mereka. Mereka bisa nuntut pada kita. Ya Rabb, saya puluhan tahun bergandengan, hidup berdampingan dengan orang ini, tapi tidak pernah menawarkan indahnya Islam ini kepada kami. Bahkan kami ada kesalahpahaman selama ini. Kami dianggap begini, kami dianggap kafir. Kami tidak ditunjukkan bagaimana indahnya Islam ini. Loh Pak, kalau kita tidak punya akhlak, bagaimana kita akan bisa menyampaikan indahnya Islam ini pada mereka? Cintai Pak. Saya, ya mohon maaf ya. Saya beberapa tahun yang lalu ketika saya masuk ke Palestina, ke tepi barat itu, ma'asyar muslimin, untuk masuk ke Al-Aqsa. Kan di situ ada city tour Pak ya. City tour juga masuk ke tempat kelahiran Isa Al-Masih. Saya masuk jamaah sekalian. Saya juga masuk langsung dekat dengan tembok ratapannya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini Pak, apalagi Yahudi Arabnya Pak, ganteng-ganteng, putih-putih, yang perempuan ayu-ayu. Saya katakan ya Allah, emangnya masa orang seperti itu mau masuk ke neraka Pak? Dan ini saudara saya, beda keyakinan Pak, beda akidah. Pertanyaannya, saya sudah menyampaikan tidak Pak indahnya keyakinan saya pada orang ini? Kalau antum dari awal sudah ngambil gap, bermusuhan Pak, bagaimana antum bisa menyampaikan indahnya Islam ini kepada mereka? Ini Islam Pak. Jadi sampai mentok, sampai mereka menolak, karena mereka juga punya misi, barangkali ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Dan tunjukkan akhlak terbaik kita kepada orang-orang seperti ini. Tunjukkan kejujuran kita Pak. Tunjukkan perhatian kita. Siapa tahu nanti dia tersentuh dengan akhlak kita. Ini Pak, kejadian di mana ini? Di Gaza. Ya, hampir tiap hari Pak, puluhan bahkan ratusan anak-anak muda masuk Islam Pak. Di Inggris, di Perancis, di Jerman, di Belanda, di Brussel. Luar biasa. Kenapa Pak? Kok bisa? Melihat Pak kesabaran yang dimiliki saudara-saudara kita di Gaza itu Pak.
Dibombardir sedemikian rupa. Genosid jemaah sekalian. Mau dihabisin memang jemaah sekalian. Sabar Pak. Dan keluar kata-kata yang sangat indah. Kematian kami ini kematian mulia. Agama apa yang mengajarkan seperti ini? Kok sampai punya keyakinan seperti itu? Allahu Akbar. Dipelajari Pak. Kenapa? Ngelihat bagaimana. Sabar itu kan akhlak ma'asyar muslimin. Dia memusuhi kepada Zionisnya Pak. Tapi kepada Yahudi-Yahudi. Di Gaza itu bukan tidak ada Yahudi Pak. Saya ngelihat langsung. Saya pernah masuk ke Gaza. Di Gaza itu juga ada sinagog Pak. Ada tempat ibadahnya orang Yahudi. Ada gereja juga Pak. Tapi yang sinagog-sinagog ini Pak. Mereka saling menghargai satu sama lain. Dan kita tunjukkan akhlak terbaik kita kepada mereka. Jenengan yang di kantor. Yang satu kantor. Ada teman beda keyakinan, jadikan target Pak. Minimal tidak bisa kita menawarkan indahnya agama ini. Kita tunjukkan akhlak kita pada akhlak orang Islam begini loh. Tidak ada dendam, tidak sikut menyikut, tidak memfitnah, tidak mengadu domba, jujur, disiplin, sampai dia terkesima. Begitu akhlaknya orang Islam. Dan itu yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak orang-orang Yahudi masuk Islam itu karena terkesima melihat akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjut Pak. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kalian kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari satu nyawa, Adam. Kita semua bersaudara Pak. Apalagi sesama kita Pak, sesama muslim. Seakidah, seiman. Dengan orang di luar kita saja kita harus baik, apalagi sesama muslim. Tak boleh Pak ada pertikaian di antara kita. Tidak boleh ada dendam di antara kita. Tidak boleh ada hasad di antara kita. Tidak boleh ada baghdha, permusuhan dan kebencian di antara kita. Al-mu'min akhul mu'min. Fi riwayat al-muslim akhul muslim. Muslim yang satu dengan muslim yang lain pasti bersaudara. Allahu Akbar. La yazlimu. Dia tidak akan menzalimi saudaranya. Ini masalah akhlak Pak. Wala yakhdhulu. Dia juga tidak akan meremehkan saudaranya. Ini masalah akhlak. Wala yahqiru. Dia juga tidak akan mengecilkan dan mengkerdilkan saudaranya. Ini masalah akhlak. Wala yakdzibu. Tidak ada dusta Pak satu sama lain. Ini masalah akhlak. Man kana fi hajati akhi, kana Allah fi hajatihi. Barang siapa memenuhi hajat saudaranya, Allah pasti memenuhi hajat orang itu. Ini masalah akhlak. Wallahu fi aunil abdi, maka abdu fi auni. Allah pasti menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Menolong saudaranya masalah akhlak Pak. Jadi kita sesama mukmin ini ma'asyar muslimin harus diperkuat Pak persaudaraan di antara kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna apa? Ikhwah. Sesungguhnya karakter orang beriman itu pasti bersaudara. Jadi Pak, kalau kita tidak bisa bersaudara, dipertanyakan keimanan kita ini Pak. Jadi untuk melihat siapa saya ini orang beriman atau tidak, saya punya musuh tidak Pak? Punya rivalitas tidak Pak? Ada orang yang bergesekan dengan kita tidak? Ada orang kita tidak tegur sapa dengannya lebih dari 3 hari atau tidak? Kalau ada, iman kita dipertanyakan oleh Allah. Karena orang beriman itu innama Pak, adatu hasr. Hanya orang beriman Pak, ikhwah yang bisa bersaudara. Kalau tidak ada persaudaraan, imannya dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah faham betul. Fa aslihu baina akhawaykum. Karena Allah tahu iman manusia ini, iman kita Pak naik turun. Kita juga punya nafsu, punya keinginan Pak. Yang masing-masing nafsu kita ini berbeda-beda satu sama lain. Ya, keinginan kita Pak juga berbeda-beda satu sama lain. Ternyata nanti interaksi sosial kita Pak ada kesalahpahaman. Tolong Pak, jangan dikompori. Jangan dipanas-panasi.
Jangan diprovokasi. Apa kata Allah? Fa aslihu baina akhawaykum. Damaikan persaudaraan yang ada di antara kalian itu. Terus ikat, perkuat, wattaqullah. Perkuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. La'allakum turhamun, niscaya kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama kali. Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kalian kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari satu nyawa. Semua kita bersaudara. Hatta kepada orang di luar kita, apalagi kita yang seakidah seperti ini, seiman seperti itu. Innamal mu'minuna ikhwah, pasti bersaudara. Persaudaraan itu adalah masalah akhlak ma'asyal muslimin. Terus lanjut Pak, berbicara yang mulai dekat dengan kita. Wa khalaqa minha zaujaha. Allah juga menciptakan pasangannya. Kepada Adam itu siapa? Ibunda Hawa. Dalam konteks kita Pak, orang bertakwa itu tidak ada masalah dalam urusan keluarga. Ya. Urusan suami, urusan istri. Mesra betul Pak. Sampean ketika dipertemukan dengan istri, ibu ketika dipertemukan dengan suami, itu tidak kun fayakun. Lewat sebuah proses yang panjang kan Pak ya. Ada ta'aruf, saling kenal mengenal, kemudian diminta pada orang tuanya, dikhitbah Pak. Masuk proses berikutnya dinikahi, ada saksi, ada wali, luar biasa. Dan dengannya juga punya anak nanti ma'asyar muslimin. Ini kalau tidak ada takwa, berantakan kehidupan rumah tangga kita ini ma'asyar muslimin. Dan untuk melihat bagaimana akhlak kita sebenarnya setelah kita berkeluarga ini jemaah sekalian, lihat Pak, tanyakan pada masing-masing pasangan kita. Jadi sampean Pak untuk melihat saya, siapa saya ini? Muhammad bin Saleh bin Ahmad bin Mubarak bin Awad bin Abdurrahman Dirhim, kalau mau dipanjangkan Pak ya. Ini Muhammad, ini jemaah sekalian, untuk siapa? Siapa saya ini? Mungkin sampai mengapresiasi saya Pak. Masya Allah, tiap bulan datang dari Surabaya ke sini, isi pengajian subuh-subuh. Insya Allah orangnya baik. Itu sampean lihat tampilan saya Pak. Tapi untuk melihat siapa saya sebenarnya, sampean tanyakan pada istri saya Pak. Naam, itu ukuran akhlak saya sebenarnya Pak. Dan itu bukan bahasa saya, itu bahasa Nabi. Apa kata Nabi SAW? Khairukum wa altafukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu itulah orang yang paling baik dan paling lembut kepada keluarganya sendiri. Dan aku adalah manusia yang paling lembut kepada keluargaku, kata Nabi SAW. Pak, jadi untuk melihat siapa saya ini, tanyakan pada istri. Kalau istri sampean mengatakan laki-laki yang baik, memang laki-laki yang baik jemaah sekalian. Biasanya Pak, istri kalau mengomentari kita, sudah kenal dengan kita Pak, tahu karakter kita, tahu sifat kita, kemudian berkomentar baik, memang kita laki-laki yang baik. Sampai Nabi mengatakan, ma akraman nisa'u illa karimun. Tidaklah laki-laki ketika memuliakan seorang wanita, memang laki-laki mulia. Ini akhlak Pak. Wa ma'ahanahun illa la'im. Dan tidaklah laki-laki ketika menghina seorang wanita, seorang istri, memang laki-laki bejat, kata Nabi SAW. Itu ukuran Pak. Ukuran. Dan di sini Allah memberikan sinyal, wa khalaqa minha zaujaha. Allah menciptakan pasangannya. Supaya kita meniru Pak. Takwa itu jamaah sekalian, kalau sampean Pak merasa ada persaudaraan yang kuat di antara kita karena kita satu ayah, yaitu Adam alaihissalam, dan dipertontonkan Adam dengan pasangannya supaya kita mencontoh bagaimana kita dengan pasangan kita masing-masing ma'asyar muslimin. Ibu sebenarnya apalagi ibu ini, untuk melihat kebaikan ibu, kalau suami sudah ridha, selesai semuanya. Sampai surga yang sebenarnya ketika ibu sudah berkeluarga, lepas perwali aja diserahkan sama orang tua ibu kepada suami ibu. Apa kata Nabi SAW? Ayyuma mra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah.
wanita manapun pula, kemudian dia meninggal dunia lebih duluan dan suaminya ridha kepadanya, rela kepadanya, sangat senang kepadanya, merasa kehilangan betul kepadanya, pasti masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diukur oleh istri, Pak. Ibu diukur oleh suami. Ini kan akhlak jamaah sekalian. Ini panjang kalau saya bicara al-muasyarah zaujiyah ya. Bagaimana komunikasi intens suami istri jamaah sekalian. Ini kemana-mana Bapak. Tapi yang jelas, ayo Pak, perhatikan bagaimana akhlak kita satu sama lain. Mohon maaf, jenengan ketika ada masalah Pak, ditonton oleh anak sampean. Na'udzubillah, sampean telah memberikan contoh tidak baik sepanjang kehidupan anak kita Pak. Tapi kalau sampean mesra terus penerus dengan istri, menunjukkan akhlak yang baik, peduli kepada istri, istri juga perhatian kepada suami, ada kemesraan yang dibangun dan ditonton terus menerus oleh anak kita, ma'asyal muslimin. Sampean telah menanamkan akhlak yang baik buat anak-anak kita. Sampai ada istilah ma fil aba fil abna, apa yang ada pada orang tua akan dicontoh pula oleh anaknya, ma'asyal muslimin. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjut Pak. Wa khalaqa minha zawja, berarti apa? Setelah kita akhlak secara keseluruhan baik, jamaah sekalian, karena kita merasa berangkat dari satu ayah yaitu Adam alaihissalam, kita semua bersaudara, tidak ada masalah. Kemudian Allah nitipkan Pak pasangan kita masing-masing. Subhanallah, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, muncul dari keduanya anak-anak kita, anak cucu kita. Begini ma'asyar muslimin. Ya Allah, saya kebetulan Bapak Ibu di Surabaya itu membahas, ada kajian pekanan Pak, itu sampai 6-7 tahun tidak selesai. Tiap pekan membahas kitab namanya Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam. Semakin dikaji Pak, saya menemukan ilmu-ilmu baru di situ, ma'asyar muslimin. Di Al-Akbar saya tuntas, di Al-Irsad juga saya tuntas, tinggal sekarang di bab-bab terakhir membahasnya, jemaah sekalian. Itu Allahu Akbar. Betapa dahsyatnya Pak, betapa besarnya kita orang tua ketika dikasih oleh Allah yang namanya anak ini, ma'asyar muslimin. Anak ini Bapak, Ibu, satu sisi nikmat ya, karunia dari Allah. Karena anak ini Pak yang nanti akan menjalankan estafeta kebaikan kita ke depan. Kalau kita berhasil mendidiknya. Mohon maaf Pak, sampean punya harta belum tentu harta akan menolong kita Pak. Tapi kalau sampean punya anak dan sampean berhasil didik anak, sampean meninggal dunia Pak, nanti amal kita mengalir terus jemaah sekalian. Sampean ngajari anak Pak salat subuh tepat waktu, ngajari anak baca Quran dengan benar, sepanjang kehidupan anak kita baca Quran dan salat tepat waktu Pak, pahalanya ngalir pada orang tuanya, ma'asyar muslimin. Ini kalau kita berhasil Pak. Tapi kalau kita gagal, karena kita tidak memberikan teladan yang baik, akhlak yang baik, apalagi akhlak buruk kita dicontoh sama anak kita, itu kebalikannya. Menjadi su'ul jariyah, keburukan yang akan mengalir sepanjang kehidupannya pula, ma'asyar muslimin. Anak Pak, satu sisi nikmat, satu sisi amanah. Dan subhanallah ikhwatal iman, anak ini Pak, itu 24 jam membuka peluang amal saleh bagi kita. Sampean duduk dengan anak, pahala. Mengantarkan anak sekolah, berpahala. Membayar SPP-nya anak-anak, itu uang deposito sampean di akhirat Pak. Ngasih makan sama anak Pak, setiap butir yang masuk ke mulut anak itu pahala. Itu kalau anak 1 Pak. Kalau anak 2, anak 3, anak 4, anak 5, semakin banyak pahalanya. Pahala semuanya, ma'asyar muslimin. Maka orang tua yang bijak ketika kita berbicara masalah akhlak ini Pak, akan dijaga betul, dikawal betul. Bagaimana saya cara berkomunikasi yang baik dengan anak saya? Bagaimana saya memberikan keteladanan yang baik buat anak saya? Bagaimana saya mengajarkan kejujuran yang baik buat anak saya? Kedisiplinan yang benar buat anak saya? Ini kan peluang-peluang amal saleh kepada kita, ma'asyar muslimin. Tapi banyak di antara kita anak dianggap beban Pak.
Anak dianggap masalah. Sampai akhir tuanya, masa tuanya Pak, kita juga tidak direken, tidak diperhatikan sama anak. Kenapa? Karena anak memahami betul Pak. Ini sunnatullahnya jamaah begitu. Antum jenengan berbuat baik pada anak, anak pasti berbuat baik sama kita. Sampai perhatian sama anak, masa tua kita akan diperhatikan sama anak-anak kita, ma'asyar muslim. Dan begitu seterusnya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, muncul Pak. Ini bagaimana akhlak kita dengan anak-anak kita. Ini panjang kalau saya bahas. Kalau boleh saya simpulkan Pak, nanti sampean, ini saya katakan ini buku wajib. Buku wajib bagi setiap muslim untuk memilikinya Pak. Baik pasangan muda atau orang-orang sudah tua. Harus baca buku ini Pak. Ini buku tahun 80-an Pak. Saya masih ingat. Sampai sekarang masih luar biasa kandungannya. Namanya Pendidikan Anak dalam Islam. Ada 2 jilid. Yang ditulis oleh Dr. Abdullah Nasir Ulwan. Indah betul ini Pak. Indah betul. Sampai diatur kepada kita bagaimana sebelum kita nikah Pak. Apa persiapan kita menghadapi pernikahan. Siapa istri atau suami yang akan kita nikahi. Bagaimana orang tuanya. Lalu bagaimana adab-adab pernikahannya. Sampai malam pertama. Sampai punya anak. Ketika hamil. Sampai anak usia awal-awal Pak. Semua sampai kita ngantarkan anak nikah. Dibahas semua di situ jamaah sekalian. Indah buku ini. Jamaah sekalian, ini sampai sekaligus kita ingin memberikan Pak contoh yang baik, akhlak yang baik buat anak-anak kita, ma'asyar muslimin. Nah saudara, kendati demikian Bapak, perlu diperhatikan ya, tetap kita ini manusia, ada keterbatasan. Sebaik-baiknya kita mengawal anak, mengawal keluarga, ya mungkin sukses Pak di rumah, tapi kita kan tidak bisa hidup di rumah saja Pak, kita makhluk sosial. Anak kita sekolah nanti. Di sekolah Pak beda lagi tuntutannya. Lingkungannya. Miliunya. Di kampus beda lagi dengan siapa dia berkawan. Kita tidak bisa mantau lagi. Saat itu Bapak Allah mengingatkan kepada kita. Wattaqullah alladzi tasa'aluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya Pak, kaitkan semuanya kepada Allah. Di mana kalian saling memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, nanti Pak dalam interaksi sosial kita ini, hubungan suami istri, hubungan mendidik anak Pak, akan ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh kecerdasan kita Pak. Tidak bisa diselesaikan oleh uang kita. Tidak bisa diselesaikan oleh kemampuan kepiawaian kita memanage masalah. Tapi bisa diselesaikan dengan kekuatan doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa. Ini akhlak juga Pak. Doa ini akhlak ma'allah. Sekaligus berdoa akhlak kita antar sesama manusia. Karena kita perhatian. Banyak masalah-masalah di lapangan Pak. Urusan anak, urusan istri, urusan suami. Urusan orang tua, urusan kakak, urusan adik, urusan ipar. Tidak bisa selesai Pak. Kecuali dengan kekuatan apa? Doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi tasa'aluna bihi. Terus frame kita Pak ke depan wal arham. Ingat bagaimanapun pula di sekian banyak interaksi sosial kita, tetap prioritas utama kita mengawal arham, keluarga terdekat kita. Sampai Allah mengatakan wa ulul arham aula min ba'd. Wa ulul arham minkum aula min ba'd. Keluarga terdekat Pak lebih utama untuk kita perhatikan, ma'asyar muslimin. Saudara, waktunya sudah habis. Ini baru saya masuk bicara tentang sentuhan-sentuhan akhlak yang harus kita bicarakan. Kita belum masuk Pak membahas bagaimana penekanan-penekanan akhlak yang harus kita tunjukkan di tengah-tengah umat ini. Bicara keikhlasan, ya, bicara amal yang terbaik untuk kita berikan pada satu sama lain di antara kita. Kemudian bicara kejujuran, kedisiplinan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti bulan yang akan datang saya akan tuntaskan masalah akhlak. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu, ini momentumnya Pak, momentum bulan Maulid Nabi ya, bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan Rasulullah menjadi teladan bagi kita semua untuk kita contoh akhlaknya. Akhlak ketika beribadah kepada Allah, akhlak dengan istrinya, akhlak dengan sahabatnya, akhlak dengan putra-putrinya, dengan putri-putrinya, akhlak dengan tetangganya, akhlak dengan orang Yahudi, akhlak dengan teman-temannya di masjid, akhlak dengan orang miskin. Semuanya dibahas begitu tuntas
Sehingga inilah momentum yang tepat bagi kita 1 bulan ke depan kita untuk menelaah bagaimana akhlak yang dimiliki Rasulullah untuk kita teladani dalam kehidupan kita. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan juga Allah menerima seluruh amal saleh kita. Mudah-mudahan pula Allah SWT memberikan hidayahnya dan inayahnya serta ridhanya kepada kita sehingga dalam hidup ini Allah memudahkan semua urusan kita atas ridha Allah SWT. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Nas'aluka salahas sa'at wal barakah fil awqat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.